Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Joni Salamanan. Oke, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya tentang ilmu-ilmu dasar trading ya. Nah, sebelum kalian terjun ke dalam dunia trading, maka kalian harus tahu dulu ilmu dasarnya itu seperti apa. Ya, dan apa saja yang harus dipelajari kalian harus tahu. Jangan sampai kalian belajarnya begitu terjun langsung belajar yang kelas 5, kelas 6, kelas 7, nanti bakalan mandek jadinya. Jadi kalian itu harus belajar dari dasarnya terlebih dahulu. Nah, di dalam video ini saya akan kumpas tuntas dengan bahasa yang mudah difahami. Jadi untuk teman-teman semuanya silakan tonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman niatnya bener-bener pengen belajar, insya Allah akan paham dengan apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Karena saya sudah meringkas bahasanya menggunakan bahasa yang sangat mudah difahami untuk teman-teman semuanya. Dan kalian harus ingat ya, trading ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Kalian jangan mikir manisnya doang. Jadi teman-teman bisa mendapatkan keuntungan di dalam trading dan teman-teman bisa mendapatkan kerugian juga di dalam trading. Jadi jangan sampai berpikir di trading ini gampang dapat duitnya, di trading ini instan dapat duitnya, ya jangan kayak gitu. Ada progresnya, ada dimana kita tuh mengalami kerugian, kita tuh harus kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan kita lagi untung banyak, kita harus gimana. Itu ada strateginya, ada metodenya. Ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya, namun hari ini kita akan bahas tentang ilmu-ilmu dasarnya terlebih dahulu. Dan sebetulnya video ilmu-ilmu dasar ini sudah diupload di video sebelumnya. Tapi dikarenakan kayak saya ngerasa pas nontonnya tuh kurang pas gitu ngejelasinnya, apalagi pas waktu dijelasin di video sebelumnya itu tanda mouse-nya itu nggak ada. Jadi saya nggak bisa coret-coret gitu, nggak bisa coret-coret metodenya dan nggak bisa ngejelasin lebih detail gitu. Kelihatannya tuh kayak kurang lebih detail gitu. Nah, jadi saya akan ikro ulang nih video ini. Kita akan susun beberapa episode. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir, untuk ilmu trading akan dikumpas tuntas dari video ini ya, sampai video selanjutnya. Oke, tapi sebelum ke videonya, untuk kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, bantu subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa di like juga videonya. Dan untuk teman-teman yang ingin join ke dalam grup VIP trading saya, teman-teman bisa registrasi ya akun trading kalian menggunakan link yang ada di deskripsi setiap video saya dan deposit minimal Rp200.000. Setelah melakukan registrasi dan deposit, kalian bisa chat ke dalam admin saya, nomor WhatsApp-nya ada di situ. Teman-teman bisa chat, screenshotkan saldo teman-teman dan juga nomor akunnya. Nanti setelah itu admin saya akan memberikan link grupnya, teman-teman bisa masuk ke dalam grup VIP saya. Di dalamnya ada edukasi, ada analisa barang. Ya, jadi analisa barang itu sharing, cari market barang-barang, buy dan sell-nya barang-barang. Dan juga 100% gratis tanpa dipungut biaya. Ya, seperti itu. Dan juga saya ingin ingetin juga nih ke teman-teman yang masih awam, hati-hati terhadap akun palsu yang mengatasnamakan Doni Salamanan atau King Salamanan. Banyak banget akun Telegram yang palsu ya, yang mengatasnamakan saya. Jadi mereka itu mengadakan program investasi titip dana dan rekeningnya juga sama persis dengan nama saya Doni Salamanan, tapi itu rekening palsu yang dibuat oleh mereka gitu guys. Jadi mereka sangat pinter banget, tapi kita harus lebih pinter gitu loh, harus lebih smart agar kita tidak tertipu gitu dengan akun-akun palsu seperti itu. Sekarang udah memarak ke trading nih ya si para penipu tersebut. Jadi hati-hati ya teman-teman. Percuma saya ingetin terus ke teman-teman, kalau misalkan teman-temannya kurang teliti ya tetap aja gitu nggak akan ini. Pokoknya Doni Salamanan nggak ngadain program investasi titip dana, nggak gitu ya. Mari kita langsung saja ke dalam inti videonya ya. Nah, di sini di layar langsung ada muncul tulisan Global Trade King Salamanan. Nah, Global Trade ini artinya apa sih? Ini mengartikan bahwasanya saya melakukan trading di beberapa instrumen. Ada trading di forex, ada trading binary option, ada trading di saham, ada trading di cryptocurrency. Tapi untuk yang difokuskan itu hanya di forex dan di binary option untuk saat ini. Kalau misalkan untuk saham, di sini agak tidak terlalu sering saya trading saham. Ya, untuk di kripto juga sama, tergantung ada momennya aja. Mungkin akhir tahun saya bakalan masukin uang di cryptocurrency karena biasanya di cryptocurrency akhir tahun suka pada naik nih harga koinnya ya. Jadi belum momennya lah, bentar lagi lah gitu ya. Nah, jadi untuk pengertian Global Trade King Salamanan itu seperti itu. Yang akan kita bahas adalah trading ya, langsung halaman pertamanya ini bacaannya trading. Nah, apa itu trading? Ya, yang pertama-tama masuk ke trading kan pasti nanyanya kayak gitu. Apa itu trading? Trading itu gimana gitu ya. Nah, secara keterangan, trading diambil dari bahasa luar yang diartikan jual beli.
bener kan? Jual beli. Lalu apa yang kita jual belikan? Itu kan pertanyaannya. Yang kita jual belikan itu adalah perselisihan aset mata uang asing ya. Dan yang kita jual belikan adalah perselisihan dari aset mata uang asing. Contoh kita memilih aset saat trading itu aset pasangan Euro sama USD misalkan. Nah, Euro USD ini harganya sedang di area 3.000 misalkan. Terus prediksi kita si Euro USD ini bakalan naik nih ke 1.100. Maka di situ kita membuka perdagangan buy. Nah, setelah itu kalau misalkan prediksi kita benar, maka di situ kita bisa mendapatkan keuntungan. Dan kalau misalkan si harganya malah turun, maka di situ kita mendapatkan kerugian. Jadi ada rugi, ada untungnya. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini pasti ada resikonya. Dan trading juga di sini ada resikonya. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya di sini menganggap bisa mendapatkan uang instan di dalam trading, gampang cari duit di trading. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena di trading ini banyak banget perjalanan-perjalanan yang harus kalian pelajari ya. Misalkan dalam saat keadaan profit banyak, misalkan itu harus gimana nih kitanya. Terus kalau misalkan kalau lagi rugi, kita harus gimana gitu kan. Terus cara memilih metode yang baik dan benar itu kayak gimana. Banyak banget yang harus dipelajari prosesnya tuh, dan cukup memakan waktu yang sangat panjang. Jadi teman-teman jangan sampai ngegampangin ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan trading itu kan kita menganalisa nih, ini marketnya bakalan naik atau turun. Nah, keterangannya di dalam dunia trading memiliki dua sistem analisa ya. Jadi ada analisa teknikal dan ada analisa fundamental. Apa perbedaannya? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kita akan bahas mengenai analisa teknikal terlebih dahulu. Apa itu analisa teknikal? Ya, analisa teknikal adalah suatu cara memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang dengan cara mempelajari chart atau pergerakan harga yang sudah terjadi. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan trading dan analisa kita itu melihat dari pergerakan yang sudah terjadi, maka itu sudah termasuk kita melakukan analisa teknikal ya. Jadi analisa teknikal itu lebih jelasnya kayak gini guys. Kalian masuk ke dalam market, kalian melihat atau mengukur area titik support, resisten gitu ya. Kita memprediksikan misalkan ini kan area support, kemudian ditembus area support ini di waktu yang selanjutnya akan menjadi area resisten misalkan. Kemudian kalau misalkan di sini dia naik dan menyentuh ke area resisten, maka di sini akan mengalami penurunan dan kita bisa membuka perdagangan sell. Nah, itu kita sebenarnya sudah menggunakan metode analisa teknikal ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita menganalisa market menggunakan chart pattern, misalkan ada bullish engulfing, atau misalkan kita menganalisa market menggunakan indikator. Kalau misalkan indikatornya di area oversold, kita bisa open posisi buy. Kalau misalkan indikatornya berada di area overbought, kita bisa open posisi sell. Jadi itu sudah termasuk dengan analisa teknikal. Kita menganalisa market dengan melihat faktor-faktor yang sudah terjadi di dalam market gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam analisa teknikal. Nah, kalau misalkan analisa fundamental itu apa? Kalau misalkan analisa fundamental itu sebenarnya kita menganalisa market dari laporan-laporan data keuangan. Misalkan kita mau masuk atau mau trading di market Euro USD. Nah, kita melihat nih laporan data keuangan di Euro USD ini tuh kayak gimana ya, suku bunganya kayak gimana, gini. Nah, terus kita langsung masuk ke dalam market. Dan analisa fundamental itu kadang-kadang suka tidak memperhatikan apa yang terjadi di mana? Di market gitu. Support dan resistennya nggak diliatin, ya dia cuma langsung ketika ada laporan keuangannya bagus, dia masukin uang dan tradingnya jangka waktu panjang, tidak sebentar-sebentar. Jadi di dalam video ini saya akan lebih mendalami untuk menjelaskan analisa teknikalnya. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di dalam analisa teknikal itu memiliki konsep-konsep dasar yang harus kalian pahami terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 3 konsep dasar analisa teknikal. Yang pertama-tama adalah market discount everything. Nah, ini keterangannya, pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Seorang trader harus mengerti bahwa dengan memahami prinsip dasar yang pertama ini, ia mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di pasar, aksi jual maupun beli, rilis berita dan lain sebagainya, semua hal tersebut akan tercermin di dalam pergerakan harga ya. Nah, jadi untuk segala sesuatu yang terjadi pada paid mata uang atau perusahaan ya, itu sudah tercerminkan di dalam market guys. Nah, misalkan ada berita nih ya, ada berita akan terjadi kenaikan di market Australian dollar Kanada ya, di Audsharp.
Nah, di sini tuh sebenarnya udah tercerminkan guys. Jadi maksudnya tuh gini, jadi ketika ada rilis berita yang menyebabkan berita itu akan menyebabkan naik ke si pergerakan harganya, jadi secara di chartnya itu, di outchartnya itu udah di area support dan akan mengakibatkan naik. Jadi semuanya sudah tercermin di dalam pergerakan harga. Akan ada berita naik, ya udah berarti di outchart secara teknikal dia udah berada di harga murah nih. Ini pasti bakalan naik gitu kan. Nah, jadi semuanya pokoknya sudah tercermin pada pergerakan harga, yaitu untuk keterangan di market discount everything. Kemudian yang kedua itu adalah price move in trend. Harga bergerak mengikuti tren dan pola-pola tertentu. Seorang trader harus percaya bahwa pergerakan harga juga memiliki kecenderungan pergerakan harga atau bisa disebut sebagai tren. Ketika demand sedang menguasai pasar, maka harga bergerak turun, dan ketika supply sedang menguasai pasar, maka harga bergerak dalam keadaan naik. Dan apabila supply dan demand sama-sama kuat, maka harga akan bergerak sideways. Nah, itu untuk keterangan di price move in trend. Jadi harga itu akan bergerak mengikuti tren dengan pola-pola tertentu guys. Jadi mengenai sifat harga itu kan ada tren bullish, ada tren bearish, ada tren sideways. Ya, jadi kita harus mengerti dan harus paham pada saat tren sedang mengalami penurunan itu ada pola-pola tertentu yang menyebabkan si harga ini terus bergerak turun sampai akan ada satu titik di mana dia itu akan berhenti turun dan melakukan pembalikan arah harga, dan itu faktornya itu udah tercermin pada pergerakan harga. Jadi ketika demand sedang menguasai pasar, ya maka harga akan bergerak turun. Dan ketika supply sedang menguasai pasar, maka harga akan bergerak dalam keadaan naik. Jadi misalkan kalau mata uang Euro USD nih ya, misalkan kalau misalkan euronya sudah tersebar di mana-mana, ya otomatis si euro ini akan turun gitu harganya. Dan ketika si euro ini susah ditemukan, maka si harga euro ini bakalan naik gitu kan, bakalan susah untuk ditemukan karena susah ditemukan, jadi harganya jadi naik. Tapi ketika supply dan demand sama-sama kuat, maka pergerakan harga akan menjadi sideways. Sideways itu tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Nanti kita akan bahas di pola selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah history repeat itself. Sejarah pergerakan harga yang dulu akan terulang kembali di masa yang akan datang. Ya, keterangannya dalam menganalisa harga, trader harus percaya bahwa pergerakan harga akan terus berulang membentuk sebuah pola dan pattern yang sama. Di dalam trading kita harus mengenal pola apa saja yang terbentuk. Pola yang saya maksud adalah pola chart pattern, candlestick pattern, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di teori selanjutnya. Jadi pola-pola yang sudah terjadi di waktu yang sebelumnya itu akan terulang kembali gitu guys ya. Misalkan di sini kan tren ada turun gitu kan, terus naik. Polanya seperti ini. Ini contoh polanya, misalkan ini kan ada turun. Naiknya sedikit, terus turun lagi. Nah, pola seperti ini itu pasti bakalan akan terjadi lagi pada di masa yang akan datang gitu ya. Nah, contohnya ini di sini kan agak sedikit terulang, agak sedikit persis sama dengan periode pergerakan harga sebelumnya. Dari sini kan dia naik, kemudian turunnya cuma sedikit, terus naik lagi sampai sini gitu kan. Nah, jadi ini agak sedikit pendek tapi pola pergerakannya itu sama. Atau misalkan ada yang namanya candlestick pattern ya, ada candlestick bullish engulfing misalkan, atau misalkan candlestick hammer gitu kan, itu pasti bakalan terbentuk lagi di masa yang akan datang, dan pola yang akan terbentuk selanjutnya itu akan sama. Misalkan kalau misalkan di sini ada hammer, kalau ada hammer biasanya ini bakalan naik. Nah, di sini kan naik. Nanti di masa yang akan datang, kalau ada muncul lagi candlestick hammer yang seperti ini, itu pasti bakalan naik lagi gitu. Jadi history repeat itself ya. Pergerakan harga yang sudah terjadi itu akan terulang kembali guys. Kalian harus memahami hal tersebut. Nah, itu mungkin keterangan untuk 3 konsep dasar mengenai analisa teknikal. Nah, mudah-mudahan kalian di dalam video ini bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan. Di next video saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya tentang cara mengenal sifat-sifat pergerakan harga. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah tonton video ini sampai habis. Saya Doni Salamanan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.